Tuhan, salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita berjumpa kembali pagi ini dalam sapaan firman. Dan mari sebelum kita bersama beraktivitas, kita menyediakan diri, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur pagi ini boleh menyapa Engkau, menaikkan pujian dan rasa syukur kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa mencurahkan kasih-Mu ya Tuhan. Bapa, pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Mohon berkat dan penyertaan-Mu. Dan biarlah kami boleh melandasi hidup kami pagi ini dengan sabda firman-Mu yang akan kami dengar. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan firman pagi ini dari 2 Korintus 9 ayat 11 dan 12. 2 Korintus 9 ayat 11 dan 12 yang demikian. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Demikian sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, tema pagi ini berlimpah kasih. Saya ingat ada pengajaran dari orang tua yang mengatakan demikian. Luwih becik bangun pager mangkok ketimbang pager tembok. Dulu waktu mendengar hal ini saya bingung. Kok membangun pager mangkok ini maksudnya pripun? Apakah kita bangun pagar di sekeliling rumah, mangkok itu ditumpuk di semen terus jadi tembok, jadi pagar gitu? Sempat berpikir seperti itu dan bingung. Ternyata tidak. Yang dimaksud dengan pagar tembok itu ya pagar tembok biasa dari batu bata yang kemudian memagari rumah kita, membatasi rumah kita, memberi sekat antara rumah kita dengan tetangga kita. Nah, yang dimaksud pagar mangkok bukan lalu mangkoknya ditumpuk terus dikasih semen jadi pagar, bukan. Tetapi mangkok ini adalah simbol wadah makanan, tempat untuk makanan. Jadi ketika yang dimaksud supaya kita membangun pagar mangkok adalah bagaimana kita menyediakan mangkok yang tentunya juga diisi makanan. Dan kemudian ini kita bawa, kita bagikan kepada tetangga kanan, kiri, depan, belakang, kepada siapapun yang berjumpa dengan kita. Membagi berkat kita, makanan. Jadi mangkok ini simbol makanan, simbol berkat yang kita bagi kepada orang lain. Ini adalah sebuah pengajaran yang penuh dengan hikmat, yang sangat-sangat tepat, sangat-sangat cocok dengan sabda firman Tuhan pagi ini. Bahwa kita dipanggil untuk mewujudkan pelayanan kasih, kepedulian, membagi berkat kepada orang lain. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Mereka berbagi, mereka mewujudkan pelayanan kasih untuk menolong orang-orang kudus, saudara-saudara mereka yang ada di Yerusalem, yang saat itu memang membutuhkan bantuan. Bukan sekedar membagi sesuatu, tapi di dalam proses ini, kegiatan ini, di sana tentu dilandasi oleh rasa syukur kepada Allah atas berkat yang sudah diterima. Dan juga ketika orang sudah mau mulai belajar untuk berbagi, maka di dalam hatinya sudah mulai tumbuh yang namanya kemurahan hati. Dan ini perlu terus untuk dilakukan, perlu terus untuk dilatih. Supaya kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, maka hidup kita juga boleh menyatakan hidup yang berlimpah dengan kasih
yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mari belajar untuk membangun pagar mangkok, terus mewujudkan kemurahan hati dan rasa syukur kita kepada Allah dengan berbagi kepada sesama kita, orang lain siapapun mereka yang kita jumpai, baik di lingkungan rumah kita, di lingkungan kerja kita, lingkungan pelayanan kita, lingkungan pergaulan kita. Dengan siapapun kita bisa menyatakan kasih. Dan dengan demikian, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berlimpah dengan rasa syukur dan memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Selamat berkarya, selamat melayani, selamat menjadi berkat